Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Novianti, NPM 1921 kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kebutuhan energi dan cara menghitung kebutuhan energi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan energi atau sering disebut juga sebagai kalori. Kebutuhan energi adalah satuan yang digunakan untuk mengetahui kandungan energi pada makanan atau minuman yang kita konsumsi, kemudian menentukan jumlah kebutuhan energi manusia pada umumnya, yaitu berdasarkan umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan ukuran tubuh seperti tinggi badan dan berat badan. Kemudian dalam tubuh kita terdapat dua jenis energi. Yang pertama yaitu energi kimia atau metabolisme makanan. Kemudian yang kedua yaitu energi mekanik atau konsentrasi otot. Energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja atau yang diperlukan makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya, menunjang pertumbuhan dan melakukan aktivitas fisik. Dapat disimpulkan bahwa energi merupakan zat yang diperlukan sebagai proses tubuh yang pada akhirnya akan melakukan gerakan. Kemudian ada juga manfaat energi. Yang pertama yaitu proses pertumbuhan dan pertahanan pada jaringan tubuh. Kemudian proses mempertahankan suhu tubuh dan gerakan otot sadar atau volunteer dan gerakan otot tidak sadar involunteer. Metabolisme merupakan proses pembakaran kalori dari makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini terjadi di dalam sel-sel tubuh kita. Kemudian agar kalori dalam makanan bisa menghasilkan energi, nutrisi perlu dipecahkan sehingga diserap oleh tubuh. Kemudian konsentrasi otot yaitu salah satu mekanisme kerja otot atau sistem saraf yang memberikan potensial aksi sebagai sinyal kepada sel-sel otot. Kemudian ada sistem energi. Sistem energi dibagi dua, yaitu sistem energi aerobik dan sistem energi anaerobik. Sistem energi anaerobik menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP untuk pembakaran otot. Latihan aerobik disebut juga latihan daya tahan. Kemudian aktivitas aerobik merupakan aktivitas yang tergantung terhadap ketersediaannya oksigen untuk membantu proses pembakaran sumber energi, sehingga akan tergantung terhadap kerjanya optimal dari organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, juga pembuluh darah yang mengangkat oksigen agar proses pembakaran sumber energi dapat berjalan dengan sempurna. Kemudian aktivitas fisik anaerobik sendiri yaitu seperti jalan kaki, bersepeda, ataupun jogging. Kemudian ada sistem energi anaerobik. Sistem energi anaerobik tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan ATP. Alasannya, kegiatan anaerobik tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cukup lama karena asam laknat akan menumpuk di dalam otot. Kemudian aktivitas anaerobik biasanya akan membutuhkan interval atau istirahat agar ATP dapat
diregenerasi sehingga kegiatannya dapat dilanjutkan kembali. Contoh dari kegiatan atau jenis olahraga yang termasuk kepada anaerobik seperti lari cepat atau sprint, push up, gimnastik, loncat jauh, melompat, mengoper, melempar, menendang bola, memukul bola, ataupun mengejar bola dengan cepat yang sifatnya anaerobik. Oleh karena itu, maka beberapa cabang olahraga seperti sepak bola, bola basket, ataupun tenis lapang disebut merupakan aktivitas olahraga dengan mengkombinasikan antara aktivitas anaerobik dan aktivitas aerobik. Kemudian ada cara menghitung kebutuhan energi setiap harinya yang kita perlukan. Energi yang dibutuhkan tubuh dalam sehari dimaksudkan agar kebutuhan kalori yang kita perlukan tidak berlebihan dan tidak juga kurang. Karena jika kalori yang kita makan melebihi jumlah kebutuhan, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Misalnya seperti obesitas, serangan jantung, kadar gula meningkat, kolesterol, dan lain-lain. Contohnya cara menghitung kebutuhan energi, misalnya Dini adalah seorang mahasiswa berumur 20 tahun dengan tinggi badan 160 dan berat badan 60. Dia merupakan atlet bola voli nasional. Kemudian dia berlatih lari selama 3 kali seminggu dengan kecepatan 5 menit per kilogram 1 jam. Selain itu, Dini juga berlatih 2 minggu sekali selama 20 menit. Aktivitas sehari-hari berupa ini termasuk aktivitas yang ringan sedang atau aktif. Misalnya pergi ke kampus. Kemudian berapakah jumlah kebutuhan energi perharinya? Kebutuhan energi dapat dihitung dari langkah-langkah. Yang pertama yaitu tentukan status gizi dengan menggunakan IMT atau indeks massa tubuh dengan persentase lemak. Kemudian rumusnya yaitu IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan basal metabolisme rate atau BMR sesuai dengan jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Kemudian dalam BMR tambahkan BMR dengan SDA yang besarnya 10% dari BMR tersebut. Kemudian BMR ditambah sumber daya ditambah SDA dikali 10% BMR. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu menentukan faktor tingkat aktivitas fisik yang dilakukan setiap harinya, seperti kegiatan olahraga ataupun kegiatan tanpa berolahraga. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kalikanlah BMR yang telah ditambahkan dengan SDA dengan faktor aktivitas fisiknya. Kemudian yang terakhir, tentukanlah penggunaan energi dengan latihan atau pertandingan sesuai yang dilakukan. Kemudian kalikanlah jumlah jam yang digunakan untuk latihan per minggunya dengan besar energi yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas olahraga. Kemudian total energi yang didapatkan dari perhitungan
dalam seminggu dibagi 7 untuk mendapatkan penggunaan energi yang dikeluarkan setiap harinya. Terus yang terakhir yaitu tambahkanlah besar penggunaan energi dengan besarnya energi yang didapatkan dari perhitungan langkah. Langsung saja hitung berapa banyak berapa banyak kalori yang dibutuhkan Dini setiap harinya. Yang pertama yaitu menentukan indeks massa tubuh dengan rumus IMT. Berat badan tadi 60 dibagi 1,62 karena tinggi badan meter kubik. Kemudian hasilnya yaitu 23,4. Artinya IMT indeks massa tubuh ini dalam keadaan normal. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan basal metabolisme rate-nya. Rumusnya BMR 660. 660 ini didapatkan dari tabel aktivitas untuk wanita, karena untuk laki-laki itu 60. Kemudian ditambah 9,6, di mana hasil 9,6 di sini dari tabel aktivitas fisik yang dilakukannya. Dari aktivitas berat badannya dikali berat badan, kemudian ditambah 1,7. 1,7 ini dihasilkan dari aktivitas fisik yang dilakukan. Karena dia wanita jadi 1,7, kalau misalnya pria 1,9 dikali tinggi badan, kemudian dikurangi 4,7 dikali usia. 4,7 ini juga dihasilkan dari tabel ya. Langsung saja dihitung. 660 ditambah 9,6 dikali, karena berat badannya tadi 60, tulis 60, kemudian 1,7 dikali 160 karena tinggi badannya 160. Kemudian dikurangi 4,7. Usianya tadi 20 tahun. 20. Kemudian hasilkan ini semua 660. Hasil dari ini adalah 1508. 1508 dikurangi hasil 4,7 kali 20 yaitu 94. Jadi BMR-nya yaitu 1414 kalori. 1440 kalori. Kemudian cara menentukan SDA-nya. Cara menentukan SDA yaitu SDA sama dengan 10% dikali BMR. BMR-nya tadi 1414. Hasilnya yaitu 141,4 kalori. Kemudian BMR ditambah SDA. Ini hasil SDA-nya. Kemudian BMR plus SDA.
1414 ditambah 141,4 kalori sama dengan 1555,4 kalori. Ini hasilnya. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu langkah faktor aktivitas fisik kerja aktif atau ringan sedang menggunakan rumus aktivitas fisik. Rumus aktivitas fisiknya yaitu aktivitas fisik dikali dengan hasil BMR plus SDA ini. Kan aktivitas fisiknya tadi 1,6 dikali BMR plus SDA. Aktivitas fisiknya 1,6 dikali 1555,4. Hasilnya 2488,64 kalori. 88,64 kalori. Ini hasilnya. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu kan tadi latihan lari setiap minggunya 3 kali. Dalam satu kali itu 60 menit. Dan setiap batasan waktunya 10 menit. Jadi latihan setiap minggunya 3 tulis di sini 3 kali 60 kali 10. Sini ini aktivitas latihan larinya. Hasilnya yaitu 1800 kalori. Ini latihan larinya. Kemudian latihan bola volinya setiap minggu yaitu 2 kali dalam 1 minggu. Waktunya 20 menit. Latihan bola voli 2 kali 20 dikali 7. Hasilnya 280 kalori. 280 kalori. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan energi untuk aktivitas olahraga dari latihan lari ditambah latihan bola voli 1800 ditambah 280. 1800 ditambah 280. Hasilnya yaitu 2080 kalori per minggu. Karena ini udah dikali per minggunya. Setiap minggunya 2080 kalori per minggu. Yang terakhir, tadi belum yang terakhir ini karena ini belum dijumlahkan. Yaitu yang terakhir kebutuhan energi untuk aktivitas olahraga perharinya. Tadi kan 2080 per minggu dibagi 7. Karena dalam rumus kebutuhan kalori itu rumusnya latihan setiap minggunya, kemudian dibagi 7 karena latihannya seminggu atau 7 hari. 2080
dibagi 7 sama dengan 297 kalori. Ini kebutuhan energi untuk aktivitas olahraga perharinya. Sudah dibagi 7. Kemudian dapat disimpulkan. Jadi untuk total kebutuhan energi perharinya yaitu 2488 aktivitas fisik di 64 ditambah perharinya 297 kalori. Hasilnya yaitu 2785,64 kalori. Jadi total kebutuhan Dini membutuhkan energi setiap harinya yang berasal dari makanan atau minuman yang ia konsumsi adalah 2785,64 kalori. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.